Salam pemirsa, pada 21 Juni 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan dunia setelah secara tiba-tiba mengumumkan bahwa militer AS telah berhasil melancarkan serangan udara ke 3 fasilitas nuklir utama Iran. Keputusan ini mengejutkan publik dan para pengamat politik internasional, mengingat 2 hari sebelumnya Trump masih berkelit, bahkan menyatakan bahwa ia membutuhkan waktu 2 minggu untuk mempertimbangkan segala opsi terkait Iran. Namun 2 hari sebelum serangan berlangsung, tepatnya pada 19 Juni 2025, Trump justru membantah laporan The Wall Street Journal yang menyebut dirinya telah menyetujui rencana penyerangan Iran. Ia menulis di media sosial, "Media itu sama sekali tidak tahu apa yang saya pikirkan." Kesan ini menunjukkan Trump sedang memainkan strategi politik tingkat tinggi, di mana pernyataan yang tampak menenangkan ternyata hanyalah taktik pengalihan sebelum aksi militer skala besar diluncurkan. Analisis pakar, taktik pengalihan Trump, kewaspadaan PKT dan perubahan geopolitik. Ekonom makro terkenal Wu Jialong berpendapat, Trump ternyata memang licik. PKT, Partai Komunis Tiongkok, harus waspada. Menurut Wu, ketika Trump mengatakan ia butuh waktu 2 minggu untuk mengambil keputusan, pada kenyataannya keputusan sudah diambil dan operasi militer telah bergerak. Pernyataan 2 minggu itu hanyalah pengalihan. Saat publik lengah, Amerika sudah bertindak, tegasnya. Wu juga mengingatkan, pola semacam ini sering terjadi dalam kebijakan luar negeri Trump. Setiap kali Trump memuji Xi Jinping sebagai sahabat baik, itu biasanya adalah pertanda bahwa akan ada aksi besar yang berisiko tinggi. PKT harus benar-benar hati-hati. Dalam konteks serangan ke Iran, PKT dan sekutunya dipaksa untuk lebih waspada terhadap setiap manuver diplomasi AS. Pergerakan militer diam-diam, bukti satelit dan keputusan taktis. Analisis semakin kuat setelah beredar foto satelit komersial dari Planet Labs. Foto pada 5 Juni 2025 menunjukkan pangkalan udara Al-Udeid di Qatar masih dipenuhi hampir 40 pesawat militer, termasuk pesawat angkut C-130 dan pesawat intai AS. Namun foto terbaru pada 19 Juni hanya memperlihatkan 3 pesawat tersisa di landasan. Artinya, pergeseran kekuatan militer AS telah dilakukan jauh sebelum pengumuman resmi sebagai antisipasi kemungkinan serangan balasan dari Iran. Banyak analis menilai, inilah bukti bahwa keputusan serangan sudah bulat dan langkah-langkah pengamanan sudah dipersiapkan matang, termasuk pemindahan aset militer yang rentan menjadi target balasan. Respon Iran dan sekutunya, kecaman dan ancaman pembalasan. Menanggapi serangan ini, Iran bereaksi keras. Duta Besar Iran untuk PBB segera mengecam Amerika Serikat atas tindakan militer yang dinilai ilegal dan meminta Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Pejabat tinggi Iran memperingatkan, serangan ini akan menimbulkan konsekuensi permanen dan kami siap membalas dalam bentuk apapun. Meski sekutu Iran seperti Hamas dan milisi Houthi di Yaman langsung mengecam AS secara terbuka, 2 sekutu terbesar Iran, yaitu China dan Rusia, justru memilih diam dan menghindari komentar, menandakan betapa sensitif dan berisikonya situasi geopolitik saat ini. Demonstrasi kekuatan Iran, uji coba rudal Khorramshahr 4. Associated Press melaporkan, sehari setelah serangan AS, televisi nasional Iran menayangkan video uji coba rudal balistik Khorramshahr 4. Rudal ini disebut-sebut digunakan untuk menyerang Israel di hari yang sama. Dengan bobot hulu ledak hingga 1.500 kg, jangkauan 2.000 km dan kemampuan membawa beberapa hulu ledak independen, rudal ini menjadi tantangan besar bagi pertahanan udara Israel. Bahkan, dikabarkan rudal ini bisa melepaskan 80 submunisi saat mendekati sasaran dengan kecepatan fase akhir mencapai Mach 12. Kekhawatiran kebocoran nuklir dan penjelasan para pakar. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran menimbulkan kekhawatiran baru di publik internasional, khususnya terkait risiko kebocoran radiasi. Namun para pakar nuklir menegaskan bahwa fasilitas pengayaan uranium berbeda dengan reaktor nuklir. Risiko radiasi akibat serangan ini sangat kecil, tidak seperti kecelakaan di PLTN, jelas seorang pakar. Badan Energi Atom Internasional juga merilis pernyataan bahwa meski terjadi peningkatan jumlah drum penyimpanan di fasilitas Natanz yang bisa membahayakan pekerja, namun level radiasi di luar tetap normal. Setelah serangan Israel ke Isfahan sebelumnya, tidak ditemukan indikasi radiasi abnormal.
Fasilitas Fordow yang berada jauh di bawah tanah, meski dihantam serangan, juga dinilai sangat kecil menimbulkan dampak radiasi ke lingkungan. Dampak ke pasar saham, bursa Israel justru menguat. Menariknya, di tengah kekacauan geopolitik, bursa saham Israel justru melonjak 6,2% pekan lalu, menjadikannya pasar paling bersinar di dunia, bahkan mengungguli Korea Selatan. Ketua Dewan Caixin Media, Xie Chin-he, menilai fenomena ini sebagai bukti kepercayaan diri rakyat Israel dan perbedaan mentalitas dengan Taiwan. Menurut Xie, di Israel, batas antara kawan dan lawan sangat jelas. Tak ada yang membuka usaha di negara musuh, tak ada politisi yang minta penguasa jangan menyinggung Iran, dan tak ada influencer yang memuji negara lain sambil menyerang negaranya sendiri. Ia menegaskan, justru mentalitas inilah yang membuat Israel lebih maju, sedangkan Taiwan dinilai masih tertinggal. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.